Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kuliah kalkulusnya. Kali ini kita akan bahas turunan fungsi trigonometri. Ini teorema ya. Namanya teorema. Turunan fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x sama dengan ini f aksen ya. Jadi turunan sinus x itu adalah cosinus x dan turunan cosinus x sama dengan negatif sinus x. Nah, notasi turunan ini atau turunan juga bisa berperan sebagai operator. Jadi turunan juga adalah sebuah operator. Jadi bisa kita tulis seperti ini. dx ya, derivatif dari x, derivatif terhadap x gitu ya. Sinus x ya sama dengan cosinus x. Begitupun kita bisa menulis dengan notasi Leibniz. Jadi d dx dari cosinus x sama dengan negatif sinus x. Jadi boleh kita gunakan notasi ini. Nah, ini cara membuktikannya ke definisinya ya. F aksen x, ya, ingat fx-nya adalah sinus x. Jadi limit h menuju 0. Limit h mendekati 0 dari fx plus h-nya jadi sin x plus h dikurangi sin x dibagi h. Kita uraikan ya. Itu kan sinus x dikali cos h ditambah cos x dikali sin h. Nah, lihat di trigonometrinya ya, dikurangi sin x dibagi h. Kemudian kita kumpulkan yang ini dengan ini. Tapi kita tuliskan negatif sinus dulu di depan, gitu ya. Jadi negatif sinus kemudian dikalikan dengan ini. Gitu ya. Jadi sinus x dikali cos h h-nya terpisah ya, dikurangi sinus x itu hasilnya ini. Bisa kita buat seperti ini ya. Kemudian yang sebelah sini cos x dikali sin h, kemudian ya kita bagi h gitu ya, seperti ini. Lanjut, kemudian limitnya masuk ya. Jadi ini tidak memuat h, jadi dianggap seperti konstan. Ini juga sama, tidak memuat h, sehingga limit h mendekati nolnya itu yang masuk ke sana. Diperolehlah seperti ini ya. Nah, waktu membahas limit trigonometri, limit fungsi trigonometri, limit ini tuh sama dengan 0. Limit ini sama dengan 1. Jadi negatif sin x dikali 0 ditambah cos x kali 1 hasilnya cos x. Dengan cara serupa kita bisa peroleh turunan dari cos x tadi ya. G aksen x, gx-nya adalah cos x. Jadi cos x plus h, masih ingat ya aturan, dikurangi cos x dibagi h. Limit h mendekati 0. Nah, aturan trigonometri dari sini, cos x dikali cos h dikurangi sin x kali sin h dikurangi cos x dibagi h. Ini tetap ya. Kemudian serupa dengan tadi ya, jadi negatif cosinus x ditambah cos x dikali cos h. Gunakan sifat distributif, maka ini jadi 1, ini kurangi kan ya. Nah gitu, kemudian kita bagi dengan h ya. Kemudian yang ini dikurangi sin x dikali sin h dibagi h gitu ya. Kemudian ini adalah konstan, bisa kita keluarkan ya. Ingat sifat-sifat limit. Kemudian berikutnya ya, ini negatif cos x dikali limit h mendekati 0 dari 1 dikurangi cos h dibagi h dikurangi sinus x dikali limit sinus h dibagi h. Ini 0, yang ini 1 gitu ya. Jadi 0 dikali cos x ya hasilnya 0. Di sini dikurangi sin x kali 1, hasilnya negatif sin x. Nah, contohnya cari f aksen x jika fx-nya sama dengan 1 plus cos x dibagi sinus x. Nah, ingat di video sebelumnya kita punya aturan kalau f dibagi g aksen itu sama dengan f aksen x kali gx dikurangi fx kali g aksen x dibagi gx kuadrat gitu ya. Nah, kita gunakan aturan itu.
Jadi kalau begitu f aksen x-nya adalah, lihat sini, turunan pembilang 1 plus cos S, turunan dari 1 itu adalah 0, turunan dari cos X, turunan dari 1 itu adalah 0 ya, ditambah turunan dari kosinus. Ingat sifat-sifat yang dibahas pada video sebelumnya tentang f plus g aksen ya. Jadi turunan 1 itu 0, turunan kosinus itu adalah negatif sinus X, gitu ya. Kemudian dikurangi ini fx, fx-nya adalah 1 plus cos X. Kemudian dikali, oh maaf, ini belum selesai. Jadi negatif sinus X dikali gx ya. Jadi di sini sinus X. Ya, gx-nya kan ini. Ya, dibagi, atau gampangnya ini U, ini V gitu ya. Berarti ini U aksen, V, ini V, ini U, ini V aksen, ini V gitu ya. Jadi U aksen V, kemudian dikurangi U-nya adalah 1 plus kosinus X dikali V aksen, V aksennya ini sinus, turunan dari sinus itu adalah kosinus X dibagi sinus kuadrat X. V-nya kan sinus dikuadratkan ya, sinus kuadrat X. Nah ini sama dengan negatif sinus kuadrat X ya, dikurangi kosinus X dikurangi kosinus kuadrat X dibagi sinus kuadrat X. Nah kemudian ini kita kumpulkan nih. Jadi sama dengan negatif sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X kurangi kosinus X dibagi sinus kuadrat X. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah 1, gitu ya. Lanjutkan lagi. Jadi ini sama dengan negatif 1 dikurangi kosinus X dibagi sinus kuadrat X. Coba dicek lagi. Jadi hasilnya adalah negatif, atau di atasnya saja ya. Saya tuliskan di sini. Sini hasilnya sama dengan negatif 1 plus kosinus X dibagi sinus kuadrat X. Nah itu turunannya. Jadi menggunakan aturan atau teorema pada video sebelumnya. Lanjutkan lagi. Nah, bagaimana mencari turunan fungsi ini gx sama dengan sin 2x? Yang tersedia itu adalah sin x. Sementara kalau di sini sin 2x belum ada. Nah, tapi kita tahu bahwa gx ini sinus 2x itu adalah 2 kali sinus x kosinus x. Sehingga g aksennya sama dengan ini konstan ya. Saya tulis begini. Nah, itu kan turunan sinus kosinus ya, kemudian dikali kosinus X ditambah ini, jadi anggap aja ini U, ini V, jadi U aksen V ditambah U V aksen gitu. Jadi ini sinus X, kemudian kosinus X turunannya adalah negatif sinus X. Maka saya peroleh sama dengan 2 cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X, gitu ya. Dan ini cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X itu adalah cos 2X, gitu ya. Ingat identitas trigonometrinya.
Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ini turunan dari tangan adalah sekan kuadrat, turunan dari sekan adalah sekan tangan. Turunan dari kotangan adalah negatif kosekan kuadrat, turunan dari kosekan X adalah negatif kosekan dikali kotangan. Nah, kita buktikan yang tangan saja ya. Nah, saya pakai notasi ini. Nah, oh ya, tangan itu kan sinus dibagi cos ya. Jadi ini tuh sama saja dengan gini. Sinus X dibagi cosinus X. Masih ingat aturan yang ada UV tadi atau F per G aksen X ya. Pakai itu. Maka ini kita peroleh turunan dari sinus ya. Cosinus ya. Kemudian dikali V dikurangi, nah ini U aksen V dikali U nya adalah sinus dikali V aksen turunan dari kosinusnya, yaitu negatif sinus X dibagi cos kuadrat X. Jadi kita peroleh cos kuadrat X dikurangi sin kali negatif sin X, jadi seperti itu ya. Kemudian cos kuadrat X. Cos kuadrat tambah sin kuadrat itu adalah 1. Nah, 1 per cosinus itu adalah sekan. Nah, sekali lagi tentu saja ini X-nya adalah anggota domain. Jadi X-nya itu tidak boleh pi per 2 atau ya X yang menyebabkan tangan tidak punya nilai. Itu. Kemudian bagaimana dengan sekan? Nah, kalau sekan turunan dari sekan X, sekan itu kan 1 dibagi cosinus X. Gunakan rumus yang tadi ya, U aksen V dikurangi gitu ya, V aksen U. Nah, kalau penyebutnya sudah cos kuadrat X, turunan ini turunan 1 adalah 0, kemudian dikali cosinus X dikurangi 1 dikali turunan cosinus, yaitu negatif sinus X gitu ya, sehingga diperoleh ini kan 0, yang ini jadi sinus X dibagi cos kuadrat X. Nah, sampai situ betul, tapi kita buat lebih sederhana lagi atau bentuk lainnya. Ini kan sinus X dibagi cosinus X dikali 1 per cosinus X, sehingga sama dengan tangan X dikali sekan X. Nah, jadi X-nya adalah anggota domain fungsinya. Jadi tentu saja X-nya tidak boleh pi per 2. Dan X lain yang menyebabkan sekan tidak punya nilai. Nah, saya kira itu latihan soalnya bisa lihat di buku. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.